Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddin wa din, wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Dumateng pangarsanipun Al Mukarram Bapak Kiai Ustadz Ujang yang saya hormati, bahasa Jawa nih, maaf. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Suhaimi yang telah hadir, kepada Bapak RT Duyanto, RT 01, dan kepada Ketua RT 12 Bapak Suwono Prayogo yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Kepada Al Ustadz Sardi, Al Ustadz Sabrudin, serta ustadz-ustadz lain yang hadir juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan selamat datang. Dan kepada para sesepuh RT 1 dan RT 12, Bapak Haji Dahlan, Pak Heru, dan Pak Kadus Sucipto, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah diberikan kesempatan, waktu, kesehatan, sehingga dengan kesempatan dan kesehatan itu kita semua bisa hadir di sini. Dan semoga kehadiran dari bapak-bapak serta ibu semua, adik-adik semua, dan mas-masnya dan mbak-mbaknya semua bisa mempertebal rasa kecintaan kita kepada Allah SWT dan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai Nabi akhirul zaman, sebagai teladan kita, sebagai pembimbing kita. Semoga kita kelak di yaumil kiamah bisa selamat dunia akhirat. Kedua, saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili mewakili tuan rumah atau panitia di blok D8, khususnya D8 dan D12, mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudi hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kami tujukan juga kepada tim Hadroh yang malam hari ini dengan seragam merah hatinya. Semoga bisa istiqomah, bisa senantiasa menebarkan sholawat, sehingga kita sebagai warga di Blok D ini bisa lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat bagi kita antar, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Terima kasih. Lalu selanjutnya yang ketiga, kami selaku tuan rumah memohon maaf apabila
di malam hari ini dari segi penerimaan maupun penyediaan hidangan, penerimaan ibu-ibu dan bapak-bapak semua tadi banyak kekurangannya dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami, dan kita sebagai umat Islam senantiasa harus bergembira menyambut Maulid Nabi Muhammad ini. Alhamdulillah di Indonesia ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan acara Maulid maupun Isra Mi'raj atau peringatan hari besar agama dengan tiada gangguan. Tidak berbeda dengan mungkin di belahan bumi lain, saudara kita yang sekarang masih tertimpa musibah, ya, maksudnya masih berjuang, masih dijajah, yaitu Palestina, mungkin tidak bisa merasakan peringatan seperti malam hari ini. Mungkin sebelum penutup, mungkin saya mohon maaf ini ya, keridhaan dari bapak-bapak ibu semua, walaupun kita mungkin terbentang jarak dan waktu, mungkin dari kita semua sebenarnya pengen lah membantu, mungkin tidak tega saudara kita mengalami istilahnya penindasan dan dijajah oleh Yahudi, bangsa Yahudi. Mungkin dari itu saya mau minta dari bapak dan ibu-ibu semua keikhlasannya untuk mengirim hadiah Yaumil Fatihah ya, sebelum ditutup ya. Maaf saya ini diminta dengan ketulusannya saya mulai ya. Bila hadiniyah lillahi ta'ala wa li sama'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya, banyak kekurangannya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi yang sudah menyampaikan kata sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT, yaitu Bapak Duyanta. Kepada Bapak Duyanta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Ujang, yang alhamdulillah malam hari ini beliau sudah hadir di sini. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, serta diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Al-Bantani, beliau juga alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita juga senantiasa kita doakan, mudah-mudahan beliau juga doanya sama seperti Ustadz Ujang. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah, dan rezeki yang baik dan serta barokah. Yang saya hormati dari unsur pemerintahan, tentunya Bapak Kadus yang malam hari ini mungkin masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Ketua RW kita,
orang tua kita Bapak Sudarsono yang alhamdulillah beliau tadi hadir, cuman nganter tapi terus ke Blok F nganter ibu. Alhamdulillah sugeng rawuh Bu RW yang baik, baik dan cantik, biar seneng. Cantik menurut Pak RW ya gitu. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Endri Irianto, Ketua PHBI Bapak Ustadz Samsun, dan tak lupa seluruh tokoh masyarakat yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena kalau saya sebutkan nanti sambutannya sampai jam 12 malam. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya tentu juga kepada ibu-ibu yang cantik dan solehah, ibu-ibu Hasanah Hadroh yang seragamnya tadi katanya merah. Saya sempat kaget tadi, dek begitu Bu. Karena apa? Kemarin kita ribut, kain tenda kita hilang yang merah. Wah, langsung saya mau tanya nih bapak-bapaknya nih, bener enggak ini kain ibu, kain tenda kita atau bukan gitu? Bukan ya Bu? Oh bukan, katanya bukan ini Pak Pak Mul gitu. Yang saya hormati Bapak Mul, Ketua Panitia, tadi sambutannya luar biasa, sudah selayaknya pas untuk menjadi Ketua RT ataupun Kiai gitu. Tadi luar biasa doanya. Kita doakan bersama. Tentunya kepada seluruh jamaah RT 01 dan RT 12 yang berbahagia, mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang soleh. Bapak-bapak Ibu sekalian, pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada malam hari ini bisa berkumpul di Jalan Delima 1 memperingati Safari Maulid hari kedua dari belakang. Nah, berarti tinggal satu kali lagi. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, tadi sempat gerimis, sekarang sudah nggak hujan. Tentunya sholawat dan salam mari kita juga senantiasa kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan seseringnya kita bersolawat, semoga kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya di sini mewakili dari pemerintahan. Tadi Bapak Ketua RW pesan, katanya kita disuruh selalu berbuat baik biar anak keturunan kita menjadi anak yang baik. Gitu. Inilah pesan dari Bapak RW. Tadi karena saya japri, beliau mohon maaf nggak bisa hadir karena lagi menghadiri di Blok F. Seperti itu. Oh Pak RW ada. Wah, berarti saya dikerjain. Nggak apa-apa. Bapak-bapak ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya mau nanya, masih ada yang jemurannya di jalan Bu? Masih ya? Uangnya teko nggak? Oh teko. Tolong dikondisikan Bu, maksudnya ya minimal masih ada dalemannya juga di luar. Karena kemarin Pak Syukur sudah saya instruksikan, Pak patroli Pak, cari daleman saya gitu. Sambil bersedia guru, tapi tolong Bu, untuk Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tolong yang mempunyai ya mobil silahkan dipikirkan. Kalau yang belum mempunyai garasi, terus termasuk jemuran juga monggo dipikirkan juga, karena ya mohon maaf mengganggu kepentingan yang lain. Tetapi
Ya ini tidak, Sugeng Rawuh Bapak Ketua RW dan Bapak Humas Ketua RW, luar biasa kita didatengin beliau-beliau berdua. Itu aja Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan, itu yang terakhir saya mengingatkan masalah ya pemilu Bu. Nih yang masalah pilpres sudah ada 3 calon, tiga-tiganya bagus semuanya Bu, karena yang 6 ini adalah putra-putra terbaik Indonesia, karena dia mewakili 270 juta warga Indonesia. Jadi nggak usah pada ribut, nanti ribut cerai gara-gara pilpres, nggak taunya nanti pada damai di sana, yang di bawah sudah terlanjur cerai ya. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sanggup, kita rukun untuk demokrasi ini, kita jaga dengan bergembira, kita sambut dengan bergembira, karena sebuah pilihan adalah ibarat hanya sajian minuman. Yang suka es teh minumlah es teh, yang suka kopi minum kopi, yang pengen air putih silakan air putih, kalau saya pengennya susu gitu. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Duyanta yang telah menyampaikan kata sambutan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Mauidhoh Hasanah, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Ujang. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau salam itu didoakan setiap ustadz mulai acara, selalu didoakan untuk lunas hutang. Sekarang boleh lunas hutangnya belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhadzirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatar rasuli. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan tadi sore, tetapi hanya sedikit. Hujannya masih malu-malu karena lama kemarau, mau turun masih malu-malu. Mudah-mudahan mau hujan ataupun kemarau itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dibarengi dengan tafakur atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh keluar angkasa ya untuk meneliti ciptaan Allah yang ada pada tubuh kita aja. Setiap kita makan dan minum, apapun yang kita makan, kita hanya mengetahui hanya sampai mulut. Tidak pernah tahu makanan itu, minuman itu setelah dari mulut kemudian masuk ke dalam perut. Tidak pernah tahu dan tidak mau tahu dan juga tidak nyari tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebarkan makanan dan minuman kita yang telah kita makan ke seluruh tubuh. Ada yang jadi darah, ada yang jadi tenaga, kemudian ada yang jadi air susu buat ibu yang menyusui. Itu dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermanfaat bagi tubuh, yang tidak bermanfaat dibuang. Semua tempatnya ada di dalam perut. Meskipun itu satu tempat antara air susu, kemudian air seni, kotoran dan juga darah, itu baunya tidak tercampur. Tidak pernah ketika bayi menyusui keluar darah atau keluar air seni, itu tidak mungkin. Ada juga dari makanan itu masuk ke dalam tubuh, disalurkan, diedarkan oleh hati, dipompa oleh jantung, masuk seluruh tubuh. Ada yang namanya trombosit, itu darah merah, ataupun leukosit, sel darah putih. Itu Allah yang menyebarluaskan. Setiap leukosit itu membunuh minimal 20
bakteri atau radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita mah tidak pernah tahu dan tidak mau tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyuruh kita untuk tahu yang di luar batas kemampuan kita, tetapi Allah hanya menyuruh kita bersyukur atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah menambah segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, dibarengi dengan taufik hidayah, kekuatan badan tanpa dibarengi dengan taufik hidayah, maka badan yang kita gunakan akan tersesat ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kita dibarengi dengan taufik hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan semua keselamatan, telah mencurahkan semua rahmat dan berkahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pertama menciptakan sholawat. Sholawat, rahmat dan salam itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita baca dalam sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua keselamatanku, kata Allah, aku curahkan kepada engkau Muhammad, dan keberkahan serta rahmat. Dirubah Rasulullah, rahmatnya ditaruh di depan, diganti dengan kalimat sholat atau sholli. Sholawat dan salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah mudah-mudahan tumpah ruah sehingga menimpa para sahabat, keluarganya, para ulama, tabi'in, itba'ut tabi'in, serta kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua terkena tumpahannya daripada sholat, daripada rahmat, salam dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum diteruskan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga warga Sohibul Hajat yang telah mengundang saya ke sini untuk ngobrol. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidah yang hadir pada malam ini, Bapak Ustadz Saprudin, Bapak Ustadz Samsun, dan juga Ustadz yang lainnya. Wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Suhaimi Al-Bantani, beliau adalah pembina jamaah Masjid Baitul Makmur. Hakikatnya beliau merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah Masjid Baitul Makmur. Syariatnya DKM yang mengundang untuk ditempatkan di tempat di blok D ini. Hakikatnya Allah mengabulkan doa ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Makmur yang berdoa, ya Allah berikanlah kami hidayah. Alhamdulillah dikabul. Dengan hadirnya Ustaz Ahmad di sini, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabula, kitab ini Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan,
sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menjadi syafaat, tidak bisa menjadi petunjuk jika tidak ada pemandu. Oleh karena itu, Al-Ustaz Ahmad di sini beliau pemandu dengan sumbernya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu sebagai hidayah bagi kita semua. Oleh karena itu, manfaatkan, jaga, ya, jangan sampai kabur. Kemudian kita doakan semoga beliau betah di sini, ya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, banyak duit, gajinya naik, amin. Amin. Kita jaga Ustaz Ahmad di sini, ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak, jangan dibanting dan tempatkan di tempat yang sejuk, ya. Maksudnya dikasih AC rumahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yang saya hormati aparat pemerintah, alhamdulillah terhadir Bapak RW, Ibu RW, Bapak RT semua, RT 01, RT 12, ya. Mudah-mudahan panjang umur, selalu sehat, dimurahkan rezekinya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pertempuran, RT RW itu personil yang berada di garis terdepan, ya. Tanpa amunisi, tanpa dana, beda dengan bupati. Ketika mempunyai kebijakan, dananya ada. Tapi Pak RW, Pak RT, kebijakan nyari sendiri dari bank sampah, iuran masyarakat, ya. Itu amunisi untuk kesejahteraan masyarakat. Presiden itu kalau ada pensiunan, dia dikasih rumah seharga 10 miliar. Ada yang sampai 30. Ini Pak RW 2 periode dikasih rumah nggak Pak RW? Enggak, ya. Tapi insya Allah, ya, setiap pemimpin yang adil, amanah, dicintai rakyatnya, tidak mengecewakan rakyatnya, ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu, nanti di yaumil kiamah, di alam mahsyar, itu panasnya luar biasa. Sampai-sampai kata ulama, ketika seorang menyusui, ibu-ibu menyusui, ketika dalam mahsyar, pasti anaknya jadikan alas kaki, saking panasnya di alam mahsyar. Karena jarak matahari dengan permukaan tanahnya itu sekitar 1 mil. 1 mil itu 1 kilo 600 meter, 1,5 kilo. Sekarang, ya, matahari, jarak matahari antara permukaan tanah dengan matahari itu 149 juta kilometer. Kita siang-siang ke jalan raya, gak pakai sendal, panasnya beda, ya, panas sekali. Di alam mahsyar juga gitu, apalagi dalam mahsyar sangat panas sekali. Allah Subhanahu wa taala akan ngasih bonus kepada para pemimpin, termasuk Bapak RT, Bapak RW yang adil, bijaksana, dicintai rakyatnya, jujur, amanah. Nanti di alam mahsyar dia ditempatkan di tempat VIP, ya. Orang lain jalan kaki, dia pakai kendaraan, pakai limusin, Lamborghini. Ketika di alam mahsyar menuju tempat perkumpulan ada 3 golongan. Golongan yang pertama naik kendaraan, tergantung amalnya, ada yang kendaraannya bagus, yang jelek. Kemudian golongan yang kedua jalan kaki, telanjang, tanpa alas kaki, yang banyak dosanya itu. Yang ketiga orang yang diseret oleh malaikat, karena saking banyaknya dosa, memikul dosa dan juga menyeret dosa, sehingga dia tidak bisa berjalan saking banyaknya dosa yang dibawa, sehingga diseret oleh malaikat.
ke tempat perkumpulannya. Nah, untuk Bapak RT Pak RW insya Allah akan ditempatkan di tempat VIP. Ketika menuju perkumpulannya, dia naik kendaraan, dinaungi oleh awan sehingga tidak kepanasan. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti dalam mahsyar ya, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain para pemimpin yang adil, nanti yang diselamatkan oleh Allah di alam mahsyar adalah orang yang selalu hatinya terpaut ke masjid, seperti para pengurus masjid ataupun jemaah yang senantiasa selalu mengurus masjid, hatinya selalu ada pada masjid, meskipun di luar wilayah lagi kerja, ada asal di masjid, keinget terus, selalu sholat 5 waktu tanpa terlambat. Seperti yang kita lihat di Masjid Batu Makmur, begitu mewah, ada ikannya ya. Itu yang enam ikan merasa bahwa itu rumah dia ya, seperti di rumahnya, karena pingin betah di masjid. Subhanallah. Insya Allah ya, yang menyumbang masjid, yang nanam ikan, insya Allah sama nanti ditempatkan di tempat VIP oleh Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng sama Pak RT, Pak RW. Dan juga orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah itu biasanya kalau besar keinget terus karena digoda oleh setan. Ikhlas itu gampang, tetapi menjaga keikhlasan itu sangat susah. Oleh karena itu menganjurkan ulama itu kalau sedekah, kata ulama, dicicil sehari 2.000, sehari 2.000. Kalau sekaligus sebulan 100.000, keinget terus. Semuanya ada 7, itu baru 3, sisanya tanyain ke Ustaz Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah Safari Maulid, Arba'in, mobil khusus, Saibul Bed ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengorbanannya, baik tenaga pikiran ataupun hartanya, Allah balas dengan yang berlipat ganda, Allah ganti dengan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti rasa syukur, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 1 kali sholawat itu belasannya berapa? 10. 1 kali sholawat. Jemaah di sini masing-masing pasti minimal lah 10 kali sholawat. Balasannya itu 10 kali 10 berarti 100. Allah kasih bonus di Al-Quran, manja'a bil hasanati bahwa amsalihah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Nah, ketika kita berselawat nih 10 kali, bonusnya dari Allah itu ditambah 10 kali lipat lagi ya. Kalau 10 kali selawat itu balasannya 1000, itu baru 10. Bagi orang yang selawatnya lalai, sambil ngudud, sambil ngopi, sambil ngobrol, itu balasannya 10. Kalau khusyuk itu lebih banyak lagi. Kata Allah bisa sampai sab'a sanabiyya fi kulli sunbulatin, sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudaibul mayasya, bahkan lebih besar daripada itu ya. Itu pahala bagi orang yang berselawat. Kita berkumpul di sini alhamdulillah selawat. Asbabnya saya wilayah, saya bukan. Kita hari di sini disediain tempat, diterangi lampu, dikasih makanan. Asbabnya Saibul wilayah. Nah, Saibul wilayah mendapatkan pahala sebanyak orang yang berselawat di sini. Satu orang seumpama dapat pahala 1000 kali 400.000. Nah, Saibul wilayah di sini mendapatkan 400.000 pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Ditambah lagi pahala silaturahmi, pahala bersalaman, itu ada pahalanya. Pahala berzikir,
pahala ingat Allah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, kemudian mendengarkan ceramah, itu banyak pahala ya. Setiap kali safari maulid kita menggendong pahala yang banyak ketika pulang ke rumah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi harus hati-hati, itu bisa hilang pahala itu. Malamnya ibu-ibu ini sholawat ya, dapat pahala ribuan, menggendong pahala. Kata Pak RT tadi, ibu-ibu menjemur jemurannya di tengah jalan. Ada orang lewat kemudian keganggu, wah hilang pahalanya. Nanti di yaumil qiyamah, ini kata Rasul ya, kata Rasul juga, bukan kata saya. Seseorang itu dipanggil di persidangan, ya pulang bin pulan, maju ke depan. Ada seorang maju ke depan. Kemudian malaikat instruksi, wahai para manusia yang hadir di sini dari Nabi Adam sampai di kiamat, siapa yang pernah didolimi oleh orang ini? Kemudian ada yang ngacung, saya, Pak Malaikat. Apa kasusnya? Ketika berangkat kerja pakai mobil, kemudian pas berangkat kerja mobil saya tersendat ada jemuran, katanya gitu. Saya minta pertanggungjawabannya. Kata malaikat, udah kesono ke petugas pengambilan pahala, dikurangi pahala itu. Kalau setiap hari itu bisa habis pahala. Belum lagi orang yang minta pertanggungjawaban ketika di rumahnya pagi-pagi nyetel musik keras, kedengeran di tangga sampai terganggu, itu juga bisa hilang pahalanya, diambil. Ada orang lagi dia ke depan minta pertanggungjawaban, wahai malaikat, dulu di tetangga saya dia bikin rumah, pas pasang keramik dia potong keramik kenceng banget, dia nggak minta izin ke saya sebagai tetangga. Anak saya lagi tidur keganggu, berisik, saya minta pertanggungjawabannya, diambil lagi pahalanya. Itu pahala yang kita tumpuk-tumpuk, kita usahinya bisa hilang. Kata Rasul, itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut ya. Ketika di dunia kita mendapatkan pahala yang banyak, sampai ke akhirat pahalanya hilang karena kita ada sangkut pautnya dengan warga yang lain. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Itu boleh terjadi. Yang baru potensi aja, potensi mencelakai orang lain itu juga dosa. Seumpama nih, air dari habis cucian yang masih ada sabunnya diseblokin ke jalan ya, itu niatnya membuang, itu kan ada potensi orang injak air itu bisa celaka. Meskipun gak ada yang celaka itu dosa karena ada potensi. Apalagi ini sudah terjadi, parkir mobil sembarangan, buang sampah sembarangan ya, kemudian jemuran sembarangan mengganggu orang lain, itu dosanya susah ditobati kalau gak minta halal ke orang yang bersangkutan. Apalagi jalan umum yang lewat ini orangnya gak kenal, orang negara gengsi, orang KSP, susah kita minta maafnya ya. Oleh karena itu hati-hati ya, kalau berurusan sama manusia itu bisa menghilangkan pahala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala kita. Kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan pahala. Kemudian dengan kitanya gak hati-hati, pahala kita bisa habis ya. Kita menjadi bangkrut ke alam kubur, ke akhirat kita menjadi kecewa, udah pede nih pahalanya banyak, ternyata hilang pahalanya, diambil sama orang lain karena kita mendolimi orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
dengan kita berkumpul di sini ini berkat ya, asbab wasilah kerjasama antara aparatur pemerintah dengan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur, aparatur pemerintah senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga warga Blok D ini sehingga terjalinnya acara Safari Maulid. Ini merupakan acara yang sangat bagus sekali ya. Lestarikan, kemudian jaga, jangan sampai anak cucu kita terhenti, tidak mengenal ya. Ajarkan Safari Maulid ini kepada anak cucu kita. Ketika acara kita dimulai, kita pergi untuk Maulid, ajak. Nah, dengan kita mengajak itu merupakan pendidikan bagi anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dengan bermaulid harapan kita bisa melaksanakan satu wajah daripada ajaran Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak bisa melaksanakan. Iktiba kepada Rasulullah SAW itu merupakan kesunahan. Semua yang hadir pada sini yang sudah menikah, jika niatnya karena Allah, jika niatnya karena melaksanakan sunnah Rasulullah, dapat ya kesunahan. Jika niatnya hanya ingin nikah saja, gak dapat ya, gak dapat kesunahan. Segala sesuatu jika disandarkan kepada Rasulullah, maka kita dapat pahala iktiba, mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah sekarang ya, yang sudah terlanjur nikah, yang bertahun-tahun, yang dulu belum niatnya iktiba ke Nabi, mengikuti sunnah Rasul, niatan dikodok, mudah-mudahan bermanfaat ya. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Berarti nikah itu sunnah Rasulullah. Ketika kita nikah, niatkan iktiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Keberkahan dari pernikahan itu nggak ada ujung-ujung bisa berkah tanpa dibarengi dengan ilmunya, ilmu dalam pernikahan. Segala sesuatu tidak akan terwujud tanpa dengan ilmunya. Kulusain alimun, segala sesuatu perkara itu ada ilmunya, termasuk dalam berumah tangga ya. Bukan hanya niat saja, ikutin cara-cara Rasulullah SAW. Pelajari apa yang menjadi kewajiban suami, pelajari apa yang menjadi kewajiban istri. Itu wajib dipelajari. Tanpa kita belajar, kita gak tahu apa saja nih kewajiban suami, apa saja kewajiban istri. Pagi-pagi gak ada makanan, marah-marah suami. Emang kewajiban istri masak? Berarti kita gak tahu itu. Pakaiannya belum dicuci, marah-marah. Karena gak tahu bahwasanya nyuci itu tugas suami ya. Tugas suami itu menyenangkan istri ya. Tugas suami itu menyenangkan istri. Kalau suaminya gajinya gede ya, istri minta pembantu wajib. Kalau gajinya memadai, cukup. Kalau gak cukup ya gak boleh. Istri gak boleh meminta di luar kemampuan suami. Kalau istri meminta di luar kemampuan suami, entar pas dibangkitkan di alam kubur, mukanya hitam, hitamnya hitam marun, udah hitam, hitam-hitaman lagi. Ya jangan sampai kita salah ya. Jadi tugas suami itu menyenangkan istri.
memberi makan, memberi tempat tinggal, memberi perlindungan kepada istri, sekaligus memberi ilmu, ya, ilmu tentang masalah keagamaan, sholat, zakat, puasa, masalah haid. Kemudian ilmu apa saja itu kewajiban suami. Kalau suami gak mampu, wakili oleh suami, bertanya kepada ustadz. Suami sibuk untuk bertanya, izinkan istri mencari sendiri ilmunya, ya. Haram hukumnya dosa jika suami melarang istrinya untuk mengaji. Begitu juga istri, ya. Kewajiban istri cuma satu, taat kepada suami, patuh kepada suami. Kata Rasulullah, jika istri patuh kepada suami, kemudian berpuasa Ramadan, sholat, zakat, udah, dia mau ke surga lewat mana saja boleh, lewat dapur kayak lewat jendela, terserah katanya. Yang penting suaminya ridho. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan pada malam ini ya sedikit membahas tentang kewajiban suami. Ini yang dipelajari di kitab Bulu Jen. Ya. Jadi kewajiban suami itu ya, memberi perlindungan, memberi nafkah, memberi makan, kemudian memberikan ilmu kepada istri. Nah, kewajiban istri beda lagi. Jadi kewajiban istri itu taat terhadap suami. Nah, boleh istri meminta pembantu, cuman dia kehilangan pahala. Nah, pernah Siti Fatimah itu dia ngeluh kepada Rasulullah karena capek, harus masak, harus nyuci, harus apa aja. Nah, pernah Rasulullah SAW dia ngasih tahu kepada Siti Aisyah ketika Siti Aisyah itu lagi numpuk kandung. Saya capek katanya, tiap hari buka kandung. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, nah, wahai Fatimah, kata Rasulullah, jika wanita apa saja yang menumbuk gandum, kalau sekarang memasak nasi untuk suami dan anaknya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak nasi yang dimasak. Sangat luar biasa. Ya Fatimah, ayu meratin, wanita mana saja yang berkeringat, katanya, untuk memasak kemudian mencuci, maka pahalanya dia akan dijauhkan dari neraka sebanyak 7 parit. Dijauhkan perempuan-perempuan yang masak untuk suami, yang mencuci untuk suami, dijauhkan dari neraka. Kemudian nasihat selanjutnya, wahai Fatimah, ayo melatun wanita mana saja yang menyisir rambut anaknya, yang memandikan anaknya, maka pahalanya sebanyak rambut yang di kepalanya. Nah, masih banyak. Kemudian nasihat selanjutnya, wahai Fatimah, ketahuilah, ketika seorang ibu mengandung di perutnya, maka para malaikat memohonkan ampun untuknya dan menetapkan untuknya setiap hari 1000 kebaikan dan menghapus darinya 1000 kejelekan. Itu wanita hamil 9 bulan kali 30 hari, seharinya dicatat oleh Allah sebagai dicatat untuknya
mendapatkan pahala 1000 kebaikan. Nah, wahai Fatimah, ketika seorang ibu melahirkan, Allah akan menetapkan seorang ibu itu sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal, maka syahid. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wahai Fatimah, ketika seorang ibu melahirkan, bayinya lahir dibarengi dengan darah, maka keluar pula dosa-dosa seorang ibu seperti bayi yang dilahirkan. Jadi seorang ibu melahirkan itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya, gitu. Seperti bayi yang keluar dari dalam perut ibunya. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, barang siapa yang membeli sesuatu untuk keluarganya, pergi bersayur, kemudian dia membawa dengan tangannya, diberikan kepada mereka, dimasak, diberikan kepada suami dan anaknya, maka Allah akan menghapuskan 70 tahun dosa-dosanya. Ayo amratun, wahai Fatimah, barang siapa yang meminyaki rambut suaminya, diminyaki, dilus-elus, disisir, dimandiin, pernah gitu Bu, mandiin suami? Insya Allah akan berinya minum, kata Allah, kata Rasulullah, dari arak yang sangat lezat yang masih tersegel, dan dari sungai surga. Allah akan menolongnya saat sakratul maut. Dia menjumpai kuburannya berupa taman-taman surga, dan Allah menetapkan untuknya terbebas dari neraka. Pahala memandikan suami, mesisiri rambut suami, dilus-elus Bu, suami itu diselus ya, jangan sampai kabur. Masih banyak fadilah-fadilah ketika istri melaksanakan tugas suami. Maka sayang kalau ibu minta pembantu kepada suami, pahalanya hilang, nggak ada. Nih ada lagi ya, kata Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baitul ladzi fihi al-banatu yanuzilullahu fihi kullu yaumin isnatasa rahmatan. Barang siapa yang di rumahnya terdapat anak perempuan, maka Allah menurunkan di rumah itu setiap hari 12 rahmat, dan tidak putus-putusnya malaikat berkunjung ke rumah itu dan mencatat untuk kedua orang tuanya yang mempunyai anak perempuan setiap harinya semalam, setiap hari semalam seperti ibadah 70 tahun. Alhamdulillah, nih yang punya anak perempuan pahalanya setiap hari seperti ibadah 70 tahun ya. Alhamdulillah ya. Jaga anak kita, apalagi perempuan, susah menjaganya ya. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan gitu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada lagi ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang atau suami atau istri sehari saja bersengkrama di rumahnya bersama anaknya ataupun jalan-jalan, itu pahalanya seperti ibadah 70 tahun ya. Jadi kalau suami libur hari Minggu, jangan mancing
Berarti kalau ibu bapak-bapaknya mancing, ibu-ibu kalah sama cacing. Kalau bapak-bapaknya mancing berarti kalah ya sama pancingan. Ketika memancing itu kan yang mancing itu melihat pelampung itu indah. Ketika digoyang-goyang sama ikan. Berarti kalau suaminya mancing, goyangan pelampung lebih menggoda daripada istrinya. Karena bapak-bapak itu kuat bu, kalau mancing dari pagi kadang sampai sore, nyemplungin pancingan, kemudian tarik lagi, cemplungin lagi, tarik lagi, sampai sore. Kalau ibu-ibu gimana tuh? Sama ibu-ibu, baik dulu 5 menit tepar. Nah, kalau libur itu Pak ya, kalau libur, mumpung libur dari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat, Sabtu kadang lembur, bergaul sama istri, nyuci bareng, kemudian bersih rumah bareng, ngobrol sama istri, sama suami istri itu. Kalau nggak bisa di rumah bosan, jalan-jalan keluar. Tapi jalan-jalannya jangan ke yang tempat yang apa namanya, buat dosa, kayak waterboom. Waterboom itu bahaya sekali buat laki-laki. Pernah sekali dulu waktu santunan, wah buset, sangat luar biasa. Gak boleh ibu-ibu suaminya jangan bawa waterboom, ntar pulang ke rumah gak ada rasanya. Bersengkrama dengan istri, suami istri di satu hari aja gitu, sama dengan ibadah 70 tahun. Kalau di rumahnya sumpah bosan, jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak berbuat maksiat ya, dengan niat membahagiakan anak istri, membahagiakan keluarga, insya Allah pahalanya sangat besar. Jadi istri itu dekat dengan Allahnya di rumah. Oleh karena itu perempuan itu, istri yang terutama, tidak dianjurkan untuk keluyuran keluar rumah, apalagi memakai parfum ya. Kalau memakai parfum dengan niat kita supaya kecium sama orang lain, apalagi lawan jenis, itu sama dengan berzina. Kata Rasulullah itu penzina. Keluar rumah jangan pakai parfum, buat suami aja wanginya. Kemudian keluar rumah jangan sampai terbuka aurat ya. Kemudian kalau seumpamanya pakai pakaian jangan sampai ketat, kelihatan lekuk tubuh, itu hukumnya sama dengan gak pakai baju, seperti senam, poli. Kalau kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram ya, itu sama dengan zina ya, dosa ya. Hati-hati, poli boleh, senam boleh, pakai pakaian yang tidak membentuk tubuh, hukumnya haram. Nah di kitab Ukulujen dijelaskan ya, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian dia melihat perempuan yang digantung di neraka jahanam, digantungnya dengan rambutnya. Kata Sayyidina Ali, itu kenapa perempuan yang digantung rambut dan kakinya? Kata Rasulullah, itu karena keluar rumah gak pernah pakai jilbab, rambutnya kelihatan sama orang lain. Nah, hati-hati ya ibu-ibu. Nah disiap ibu-ibu ya, buat ibu-ibu aja. Banyak lagi ya di kitab Ukulujen tentang ilmu-ilmu menjalani rumah tangga, baik kewajiban laki-laki, kewajiban perempuan. Untuk lebih jelas mengetahui hal tersebut,
Tanya aja nanti ke Pak Ustadz Ahmad ya. Pengen belajar masalah rumah tangga. Karena kalau gak dibimbing, gak dipandu, udah berantakan ya. Rumah tangganya gak teratur, harmonis, tetapi melanggar aturan agama. Segala sesuatu itu perlu yang namanya ilmu. Kalau gak pakai ilmu, wah, gak beraturan ya, ngawur. Karena kemudian yang menjelaskan harus tahu, yang menjelaskan itu harus benar-benar dia mengetahui ilmunya. Syarat jadi penjelas bahasa ustadz ya, yang mengajarkan kemudian yang menguraikan kitab itu harus paham alatnya, bihunnahu, mantik, bilaga, ma'ani. Banyak yang salah paham, seperti dalam azan, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya, Bu? Sholat lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik. Lebih baik itu berarti baik. Ibu beli baju ke pasar, duitnya cuma satu untuk beli satu baju, tapi ada dua, berarti kan dua-duanya baik. Sholat baik, tidur baik. Berarti kalau gitu mah mending tidur lebih enak daripada sholat ya. Berarti itu salah pemahaman. As-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Pengertiannya makanya banyak yang ketika dan subuh tidur lagi, karena tidur baik, sholat baik. Ini gak seimbang antara yang dibandingkan dengan pembanding. Harusnya sama, RT sama RT lagi dibandingkannya. RT sama gubernur ya beda. Nah, ketika ada kesalahan seperti itu, maka diuraikan dengan ilmunya, seperti ilmu alat. As-salatu jadi mubtada, jadinya mubtada ada isim, ada rofa, isimnya alif lam, rofanya ada doma. Khairum itu isim tabdil, membandingkan. Minan naum itu pembanding. Sholat dibanding dengan tidur, ya gak nyambung. Sholat itu harus dibandingkan dengan sholat lagi. Gali dalam ilmu mantik. Nah, sholat itu harus dibandingkan dengan tidur dalam ilmu mantik. Berarti as-sholatu ba'da naum khairum min sholati qabla naum. Sholat setelah tidur itu lebih baik dari sholat sebelum tidur. Itu maksudnya. As-sholatu hina naum artinya adalah sholat setelah tidur itu lebih baik dari sholat sebelum tidur. Witir sebelum tidur lebih baik. Witir setelah tidur lebih baik dari witir sebelum tidur. Itu pembanding sama. Berarti sholat subuh lebih baik dari sholat duhur. Sholat subuh lebih baik dari sholat asar. Sholat subuh lebih baik dari sholat isya, karena sholat setelah tidur itu lebih baik. Nah, pemahamannya seperti itu. Nah, menjelaskan kitab juga sama. Kalau kita tidak mengetahui ilmu nahu mantek bayannya, maka tersesat. Seperti la ilaha illallah, artinya tidak Tuhan selain Allah. Kalau hanya gitu pengertiannya, gak dapat pahala zikirnya ngambang. Karena kalimat itu menurut ilmu nahu gak tam, gak sempurna. Khobarnya gak ada. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Khobarnya mana? Di dalam Safinah. Lama muda bihakin fil wujudi, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi pengertian la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, ketika kita zikir, kita ingatkan dalam hati, artinya adalah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kalau hanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu kalimat gak sempurna, kalimat yang tidak tam, ketika dibacakan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi segala sesuatu harus ahli ya. Fas'alu ahdzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Oleh karena itu Ustaz Ahmad di sini sebagai hidayah bagi jamaah Blok D
Insya Allah beliau menguasai segala bidang ilmu alat mantek bayan untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam dan panduan kita untuk belajar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang bisa bagi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri pribadi ya, umumnya kepada jemaah sekalian yang mendengarkan ya. Ini mah bukan tolabul ilmi, ini mah cerita aja. Ada manfaatnya jadi pahala, kalau nggak ada ya sia-sia ya. Makanya karena maulid ini didominasi oleh sholawat ya, acaranya sholawat, maka rugi orang yang pergi maulid ketika setelah mau qiyam nonton ceramah ketawa-tawa udah gak apa-apa. Jadi maulid itu di awal ya, maka dapat pahala karena maulid Nabi itu didominasi oleh sholawat dan juga silaturahmi. Adapun berceramah itu mah bukan thalabul ilmi, namanya ngaji, ngasah jiwa. Ada manfaatnya, ada ilmunya, berarti manfaat. Kalau gak ada cuman ketawa doang gak ada apa-apa. Kalau ngaji itu, kalau thalabul ilmi pergi ke rumah Ustaz Ahmad, Ustaz saya ajarin ngaji, itu namanya thalabul ilmi. Datang ke Ustaz Ahmad bawa parcel, Pak Ustaz saya ajarin ini, ajarin itu, atau bertanya. Thalabul ilmi gak harus kayak gini. Namanya thalabul ilmi itu nanya aja, nanya ke Ustaz Ahmad, itu thalabul ilmi. Thalabul ilmi mantek, thalab itu meminta. Minta ada tiga, ada minta ke atasan, ada minta ke bawahan, ada ke setara. Meminta ke atasan, minta ke bawahan namanya perintah. Seperti kita nih, orang yang nggak tahu minta ke orang yang tahu gitu. Ilmi adalah ilmu. Jadi yang disebut dengan thalabul ilmi itu meminta ilmu ya untuk ibadah. Kalau gini mah saya nggak tahu ibu butuh ilmu apa ya. Ketika saya kesini ibu nggak tahu apa yang saya sampaikan. Masing-masing tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita laksanakan ya. Masyaallah muslimin jemaah jadi Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Bila tikfaliyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, sebagai informasi, total infak yang terkumpul pada acara malam ini adalah 600.000 10.000 dengan total 15.203.000. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Suhaimi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah untuk guru kita yang sudah tausiah tadi, yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya tentang rumah tangga, yang mana mudah-mudahan kita dapat memetik ilmunya dan kita mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, barokah ilmunya, barokah keluarganya, tambah keberkahan yaitu keluarganya, dan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah rahmah.
Dan kita mudah-mudahan para tamu-tamu Rasulullah SAW yang hadir di sini, khususnya para panitia di gang 8 dan gang 12, semua para panitia PHPI Safari Maulid yang alhamdulillah telah berlangsung di gang ini, Pilosus yang hadir, alhamdulillah, para asatid, para pertemuan pemerintah, Pak RW dan Pak RT, dan para sepuh, bini sepuh, dan tim Hasanah Hadroh, dan tim Son semuanya, dan yang mana bil khusus ke tuan rumah Bapak RT Duyanta yang sudah memfasilitasi para tamu. Mudah-mudahan semuanya di malam ini dengan berkah Rasulullah, dengan berkah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah Maulid semuanya pada sehat, panjang umur, barokah rezekinya, luas rezekinya, banyak duitnya, lunas hutangnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan kita untuk doa, yaitu penutup daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim bila wa inna wala akhirna wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasrul bil wal hadi nasratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa miqdaril azim. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma waj'al jamana jaman mashkura waj'al jamana jaman mubarakah waj'al jamana jaman maghfura waj'al tafakkuruna min ba'di tabaraka ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi salikin nahjil qawim waj'alna ya Allah min khiyari ummati wa surna ghadan bi surati wa ahyina mustamsikina bi ta'ati wa mahabbati wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma inna saluka bi jahin nabil mustafa wa ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musri'an. Allahumma inna saluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika al-mukhtar wa ahli al-athhar wa sabina khiyar kabi al-qabil an-najur wal awzar bi rahmatika ya arhamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin was shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan sambil kita berdiri meninggalkan tempat Maulid, kita bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya
karami ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana